Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai tugas anggaran biaya konversi, juga tugas anggaran beban usaha. Kita langsung bahas dulu untuk tugas anggaran biaya konversi. Kita lihat dulu soalnya ya. Nah, berikut ini adalah tugas dari anggaran biaya konversi. PT ABC merupakan perusahaan yang memproduksi kue, di mana anggaran produknya dibagi berdasarkan triwulanan dengan rincian anggaran tahun 2020 adalah sebagai berikut ini. Ini adalah total produksiannya ya, di mana triwulan 1 dia memproduksi Black Forest 10, Red Velvet 10, dan Bagelen 15, sehingga triwulan ke-1 itu totalnya 35 cake. Triwulan kedua, Black Forest-nya 15, Red Velvet-nya 7, dan Bagelennya 15. Sehingga totalnya adalah 37. Triwulan ketiga, Black Forest-nya 13, Red Velvet-nya 12, dan Bagelennya adalah 20. Jadi triwulan 3 totalnya adalah 45. Dan yang terakhir adalah triwulan 4, Black Forest-nya 10, Red Velvet-nya 15, dan Bagelennya 15. Sehingga totalnya adalah 40. Nah, untuk membuat satu kue diperlukan waktu setengah jam dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung ditentukan per jam, yaitu 20.000. Anggaran biaya overhead pabrik berdasarkan kapasitas normal 100 kue dengan waktu 50 jam kerja langsung. Adapun anggaran biaya overhead adalah sebagai berikut. Pada bahan penolong, yaitu totalnya 500.000, dengan nilai BOP tetapnya 100.000 dan sisanya 400.000 adalah BOP variabel. Kemudian BTKTL yaitu 300.000, semuanya adalah biaya overhead variabel. Kemudian listrik pabrik adalah 400.000, di mana terbagi menjadi dua ya, yang 100.000-nya adalah BOP tetap dan yang 300.000-nya adalah BOP variabel. Dan depresiasi pabrik totalnya 200.000, di mana ini adalah BOP tetap, serta asuransi pabrik juga BOP tetap 200.000. Nah, berdasarkan data ini, Anda diminta berapa sih jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, kemudian juga anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan tarif BOP atau standar BOP variabel dan BOP tetap untuk satu buah kue. Oke. Pertama-tama kita akan mengerjakan dulu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Informasi-informasi yang harus diperhatikan adalah lihat apakah produksinya dibagi berdasarkan berapa waktu. Ya mungkin aja berdasarkan triwulan atau mungkin aja berdasarkan semesteran. Nah, jadi kalau misalnya produksinya berdasarkan triwulan, berarti kan ada 4. Tapi kalau berdasarkan semesteran, maka nanti pembayaran biaya tenaga kerjanya juga hanya 2 ya, karena dalam 1 tahun ada 2 semester. Jadi kita jangan terpaku dalam satu soal. Kebetulan aja nih ini triwulan, tapi mungkin aja nanti kalian menemukan soal bisa semesteran atau bisa tahunan. Oke. Untuk mengerjakan biaya anggaran biaya tenaga kerja langsung, kita harus meneliti dulu informasi-informasi yang tertera di soal. Yang pertama adalah jumlah produksi. Jumlah produksi itu ada di soal ya, di mana di triwulan 1 di sini Black Forest-nya itu memproduksi 10, Red Velvet juga memproduksi 10, dan Bagelen juga memproduksi 15. Jadi totalnya 35. Ini sudah tertera di dalam soal. Oke. Coba kita lihat soalnya. Nah, ini ya jumlah produksi dibagi menjadi triwulan. Jadi ada 4. Maka di sini pun saya akan bagi triwulan 1, 2, 3, dan 4. Artinya kalau misalnya per semester, maka hanya ada semester 1 dan semester 2. Gitu ya. Harus jeli informasinya. Kemudian, informasi yang kedua adalah kita harus tahu jam standar tenaga kerja untuk membuat satu produk. Ini juga ada di soal ya. Untuk memproduksi satu buah kue diperlukan waktunya setengah jam. Maka yang disebut jam standar tenaga kerja langsung adalah 0,5.
Karena untuk membuat satu kue kita membutuhkan 0,5 jam. Setelah itu baru kita harus mencari jam kerja standar. Jam kerja standar atau disingkat menjadi JKST, caranya adalah dengan mengalihkan produk dikali jam standar tenaga kerja langsung. 10 dikali 0,5 maka 5. Adapun untuk red velvet juga sama ya, di triwulan 1 memproduksi 10. 10 dikali 0,5 maka hasilnya 5. Begitupun dengan bagelen. Bagelen itu 15 memproduksinya dikali 0,5 jam, maka jadilah 7,5 jam. Sehingga jika di total, di triwulan pertama, dia akan memproduksi 35 kue, dengan satu kuenya adalah 0,5 jam, sehingga untuk membuat 35 kue, jam yang diperlukan adalah 17,5 jam. Gitu ya. Begitupun dengan triwulan 3, 2, 3, dan 4. Sama ya. Kita harus tahu berapa produknya, bisa dilihat di soal. Dan jam standar tenaga kerjanya, ini juga 0,5 ada di soal. Adapun JKST atau jam kerja standar, kita tinggal melakukan pengalian, yaitu produk dikali JSTKL atau jam standar tenaga kerja langsung. Ya. Kalau kita sudah mencari JKST atau jam kerja standar, baru kita bisa mencari berapa sih biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus tahu dulu JKST. JKST ini telah dikerjakan di step sebelumnya, yang ini ya, JKST. Maka kita tinggal menyalin. Untuk triwulan 1 ada 5, 7,5, 6,5, 5. Ini untuk Black Forest dari triwulan 1 sampai 4. Adapun Red Velvet kita tinggal salin ya. Ada 5, 3,5, 6, dan 7,5. Ini saya salin. Bagelen juga berapa nih? 7,5, 7,5, 10, dan 7,5. Nah, jadi JKST itu diperoleh dari step sebelumnya yang dikerjakan. Adapun tarif upah standar ini ada di soal. Kita lihat nih, disebutkan di sini. Tarif upah standar tenaga kerja langsung ditentukan per jam 20.000. Berarti kita tinggal tulis tarif upah standarnya 20.000. Adapun anggaran biaya tenaga kerja langsung itu hasil dari JKST dikali TUST atau jam kerja standar dikali tarif upah standar. Untuk Black Forest di triwulan 1 kan memproduksinya 5 buah. Untuk Black Forest di triwulan 1 dia membutuhkan waktu 5 jam. Maka tarif upah standarnya kan per jam 20.000. Berarti untuk triwulan 1 anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk Black Forest adalah 100.000. Gitu ya. Untuk Red Velvet. Red Velvet juga butuh 5 jam. Tarifnya 20.000. Berarti dia anggaran biaya tenaga kerja langsungnya adalah 100.000. Untuk Bagelen karena JKST-nya 7,5 dan tarif upahnya 20.000, maka anggaran biaya tenaga kerja langsungnya adalah 150.000. Jadi gampang ya. Pertama-tama stepnya kita harus jeli dulu berapa total produksinya. Kemudian kalau kita sudah tahu total produksi, kita harus tahu berapa sih jam standar tenaga kerja langsung untuk membuat satu produk. Kalau dua informasi ini sudah diketahui, baru kita bisa mencari JKST atau jam kerja standar. Jam kerja standar ini adalah hasil dari pengalian P dikali JSTKL. Kalau sudah mencari JKST, kita bisa mencari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Caranya adalah JKST ini dari step yang sebelumnya kita salin dulu nih. Kemudian kita harus tahu tarif upah standar. Baru bisa mencari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Caranya adalah JKST dikali TUST. Adapun untuk total, ini kalian hanya perlu menjumlahkan berapa total biaya Black Forest, berapa total biaya Red Velvet, dan berapa total biaya Bagelen. Jadi kalau dijumlahkan 350.000, gitu ya. Prosesnya step by step dan harus rinci, terperinci, serta kita harus bisa jeli membaca soal. Itu adalah jawaban untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, sekarang kita akan mengerjakan anggaran biaya overhead pabrik. Kita hanya perlu salin dulu
Bahan penolongnya tadi kan ada ya di soal 500.000 totalnya, di mana 500.000-nya terbagi, BOP tetapnya 100.000, BOP variabelnya 400.000. Nah, kemudian BTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung adalah 300.000 dan seluruhnya ini biaya variabel. Biaya listrik pabrik ini 400.000, di mana 100.000-nya BOP tetap dan 300.000-nya biaya variabel. Depresiasi adalah 200.000, seluruhnya BOP tetap, dan asuransi ini seluruhnya BOP tetap yaitu 200.000. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, kita harus tahu berapa kapasitas produksi unit. Kapasitas produksi per unit bisa kita lihat di soal ya. Kapasitas normal adalah 100 kue dengan jangka waktu 50 jam kerja langsung. Jadi kapasitas normalnya itu kalau dalam produk 100 nih, tapi kalau dalam jam adalah 50. Kalau sudah tahu informasi tersebut, baru kita bisa mulai kerjakan. Yang pertama kita harus cari dulu dari BOP variabel ya, agar runtut. BOP variabel kita harus bagi per unit dan per jam. Karena di sini standarnya ada dua. Ada standar unit dan ada standar per jam. Nah, untuk standar per unit, kan ini berbicara BOP variabel. Artinya kita hanya perlu melihat ini, yang saya blok. Biaya variabel, ya, biaya overhead variabel saja. Jadi biaya overhead tetapnya diabaikan. Oke. Untuk mengisi BOP variabel per unit, kita hanya perlu membagi jenis biaya dibagi dengan kapasitas produksi per unit. Kalau judulnya per unit, berarti pembaginya juga per unit. Oke, contohnya gini. Bahan penolong, nilainya 400.000. Karena kita akan mencari per unit, berarti 400.000 dibagi 100. Karena judulnya per unit. Tapi kalau per jam, maka kita baginya kapasitasnya per jam. Berarti ini kan 400.000 dibagi 50, jadilah 8.000. Oke ya, coba kita cek lagi nih, yang kedua. BTKTL, BOP variabelnya adalah 300.000. Untuk per unit, 300.000 dibagi 100, maka hasilnya 3.000. Dan untuk per jam, maka 300.000 dibagi 50, hasilnya adalah 6.000. Oke, ngerti ya? Sekali lagi nih, untuk listrik pabrik, BOP variabelnya 300.000. Kalau kita pecah per unit, maka hasilnya 3.000. Dari mana? Dari 300.000 dibagi 100. Tapi kalau per jam, maka 300.000 dibagi 50, hasilnya adalah 6.000. Gitu ya cara ngitungnya. Nah, sekarang kita beranjak ke BOP tetap. Karena judulnya BOP tetap, maka sekarang kita harus mengabaikan BOP variabel. Berarti yang disorot hanya BOP tetap saja, yang ini ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah jenis biaya dibagi dengan kapasitas per unit atau kapasitas per jam. Kalau per unit, cari lagi per unit. Kalau per jam, berarti cari lagi per jam. Oke, untuk bahan penolong. Bahan penolong itu BOP tetapnya 100.000. Karena kita akan mencari BOP tetap per unit, maka 100.000 bagi 100, jadilah 1.000. Kalau kita mencari per jam, maka 100.000 dibagi 50, jadilah 2.000. Dan seterusnya. Oke, gampang ya. Jadi untuk mencari BOP ini, kita harus jeli dalam membagi BOP-nya. Kalau kita mencari BOP per unit variabel, maka kita harus menyoroti hanya BOP variabel saja. Begitupun dengan BOP tetap. Kalau misalnya kita carinya per unit BOP tetap, maka kita soroti biaya BOP tetap saja, bukan dari total BOP, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita hanya perlu mencari nih, berapa sih tarif BOP variabel standar dan tarif BOP tetap standar. Untuk BOP variabel standar dulu ya. BOP variabel standar, kita hanya perlu membagi BOP per unit
dibagi dengan BOP per jam. Oke. Jadi BOP per unitnya 10.000 dibagi dengan BOP variabel per jam. Kita nyari BOP variabel standar ya dalam bentuk jam. Maka BOP variabel per unit dibagi BOP variabel per jam. Jadi 10.000 dibagi 20.000. Jadilah 0,5 jam. Ini BOP variabel standar dalam bentuk jam. Tapi kalau dalam bentuk rupiah, kita hanya perlu mengalihkan ini BOP variabel standar dalam bentuk jam ini 0,5 dikali BOP variabel dalam bentuk jam ini nih 20.000. Jadi 0,5 dikali 20.000 hasilnya 10.000. Gitu ya. Untuk BOP tetap standar, berarti kita membagi nih BOP per unit dibagi BOP per jam. Adapun untuk BOP tetap standar rupiahnya, maka kita hanya perlu mengalihkan 0,5 jam dikali 12.000, jadilah 6.000. Nah, dari hitungan ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk membuat satu kue, maka diperlukan dasar pengenaan BOP untuk kuenya adalah 0,5 jam dengan tarif 10.000. Itu untuk BOP variabel standar. Tapi kalau untuk BOP tetap standar 0,5 jam dengan tarif rupiahnya Rp6.000. Gitu ya. Ini adalah pembahasan soal untuk kasus anggaran biaya konversi. Next, kita akan bahas mengenai anggaran beban usaha. Jadi silakan disimak ke tayangan berikutnya. Terima kasih.